Apa yang saya sebutkan tadi tentang keindahan ilmu itu akan indah, akan bagus, akan memberikan manfaat kepada kita dan memberikan manfaat kepada keluarga kita, memberikan manfaat kepada masyarakat kita ketika ilmu yang kita tuntut tersebut kita hiasi dengan akhlak yang baik. Saya ulangi kembali. Saya ulangi. Ilmu yang indah ini, ilmu yang mulia ini, ilmu yang agung ini akan menjadi indah, akan menjadi mulia, akan menjadi agung ketika kita berhias dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Orang tidak melihat berapa hafalan yang kita hafal. Seseorang tidak akan melihat berapa rakaat salat malam yang Anda lakukan. Seseorang juga tidak ingin tahu apakah kita puasa Senin ataukah puasa Kamis, puasa Senin Kamis ataukah tidak. Nggak ada urusan dengan seseorang. Tapi yang pertama kali dilihat oleh seseorang adalah bagaimana akhlaknya kita, bagaimana adabnya kita, bagaimana etikanya kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Baiknya seseorang berinteraksi dengan manusia, baiknya akhlaknya, maka orang akan menganggap bahwasanya apa yang dipelajari adalah hal yang baik. Sebaliknya, ketika kita punya akhlak yang jelek, perangai yang buruk, lisan yang kotor, lisan yang tajam, lisan yang tidak terpuji, maka orang di luar, orang memandang kita sebaik apapun yang kita pelajari, maka ini orang akan memandang apa yang kita pelajari adalah hal yang jelek. Oleh karena itu, wahai para penuntut ilmu, jangan sampai jeleknya akhlak kita menjadi sebab penghalang hidayah kepada orang lain. Ada mungkin tetangga, teman, sepupu, saudara kita tadinya berniat ingin masuk pondok, berniat ingin belajar di Ma'had Al-Islam, kemudian dia melihat akhlak kita jelek, melihat akhlak kita buruk, melihat perangai kita tidak baik, ya buat apa saya mondok? Dia yang mondok, saya sudah seperti ini, padahal sudah niat ingin mondok tadi. Sudah niat ingin belajar, sudah niat ingin menghafal Quran, tapi karena jeleknya akhlak kita membuat orang lain terhalang hidayah. Tapi sebaliknya, ketika seseorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, ia memiliki lisan yang sejuk didengar. Orang yang tadinya mungkin tidak ada niat untuk belajar, tidak ada niat untuk menuntut ilmu, atau ketika ada niatnya masih ragu-ragu, kemudian dilihat baiknya akhlak kita, baiknya adab kita, maka subhanallah terkadang dia akan tertarik di mana dia belajar, di mana dia menuntut ilmu, apa yang dia pelajari. Ya, sehingga ini akan menjadi sebab hidayah. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, aku mengetahui bahwasanya masalah yang paling terbesar yang melanda umat hari ini adalah permasalahan akidah, permasalahan tauhid, kata beliau rahimahullah. Tetapi setelah aku melihat kembali dan meneliti kembali, permasalahan umat hari ini bukan hanya permasalahan akidah, bukan hanya permasalahan tauhid, tapi permasalahan umat hari ini yang paling harus difokus adalah masalah akhlak. Masalah apa? Masalah akhlak, masalah adab, masalah etika. Karena ini merupakan sebab yang paling terbesar hidayah, dan juga sebab yang paling terbesar terhalanginya manusia dari hidayah.